Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sita Fadilah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang musik kontemporer. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang musik kontemporer, alangkah baiknya kita mengenal apa sih arti kata dari kontemporer. Kontemporer berasal dari kata ko, yang artinya bersama tempo atau beriringan dengan waktu. Dan juga kontemporer memiliki sifat kekinian. Dengan demikian, musik kontemporer adalah musik yang tidak berkaitan dengan tradisi atau komposisi musik baru yang berlandas pada konsep musik yang bersifat kekinian. Sejarah musik kontemporer. Beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer merupakan hasil dari modernisasi atau salah satu dari perwujudan era modern. Padahal sebetulnya nilai-nilai dalam musik kontemporer sudah ada pada zaman Johann Sebastian Bach. Pada masanya, musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer karena komposisi musik Bach yang bagai air mengalir tanpa jeda ditambah gaya kontrapung atau alur bass dan melodi yang saling kontra membentuk aliran harmoni yang merupakan sebuah komposisi yang jauh melampaui kelaziman di masa itu. Teknik membuat musik kontemporer. 1. Menggunakan idiom musik tradisi barat. Dalam membuat musik kontemporer, materi garap musiknya berupa musik tradisional. Meski berupa musik tradisional, tetapi teknik pembuatan atau prinsip-prinsip pembuatannya sendiri menggunakan teknik yang lazim digunakan pada musik barat. Contohnya ialah suara tersebut merupakan gending gamelan Jawa yang ditranskripsikan ke dalam piano. Teknik yang kedua yaitu tata gramatika musik tradisi. Berbeda dengan teknik sebelumnya, teknik ini memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada. Contohnya pada gambar di samping ini. Cara memetik gitar tidak dilakukan dengan memetik, namun juga dapat dilakukan dengan memukul. Konsep musik kontemporer. 1. Karya musik yang bersifat irangan. Konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasar pada penciptaan suatu melodi atau instrumen, kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. 2. Karya musik yang bersifat ilustrasif. Konsep komposisi berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dan begitu, orientasi musikal lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Yang ketiga, karya musik yang bersifat otonom. Biasanya, karya musik semacam ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Selain bentuk yang tidak baku, gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Kadang karya-karya seperti ini sering menimbulkan kontroversi. Tokoh musik kontemporer yaitu Bapak Slamet Abdul Syukur. Beliau adalah seorang komponis, kritikus, penulis, dan seorang guru yang luar biasa. Sebagai seorang guru, beliau dapat memberikan perubahan paradigma kepada murid-muridnya. Banyak dari murid-muridnya kemudian menjadi komponis yang dapat berbicara di dunia internasional. Sebagai seorang tokoh musik kontemporer, beliau telah begitu besar memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia, baik dalam bentuk pikiran-pikirannya dalam bidang pendidikan musik, juga dengan hasil karya-karyanya yang dapat memberikan pencerahan terhadap bangsa lain tentang keberadaan musik di Indonesia. Oleh sebab itu, Pak Slamet dijuluki Bapak Kontemporer Indonesia. Analisis gelandangan karya Slamet Abdul Syukur. Dalam karya ini, susunan angka tersebut terletak pada menit per menit, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Angka 3 merupakan perubahan dari angka 1 dan 2 menjadi 3, dan angka 5 adalah hasil dari 3 tambah 2, dan seterusnya. Deretan angka ini ditemukan oleh seorang ahli matematika berasal dari Italia pada abad ke-13 bernama Fibonacci. Deretan angka ini ditemukan hasil dari pengamatan Fibonacci melihat perkembangbiakan kelinci karya gelandangan. Walaupun dalam istilah selamat main-main, tapi sangat jelas bahwa suatu karya memiliki struktur musik yang lengkap dan karya itu ialah gelandangan. Dan gelandangan sendiri memiliki sifat fonetik,
yaitu hanya berbanding dengan huruf A dan F. Huruf A yaitu berupa A atau A, sesuai dengan ekspresi pemain. Yang kedua yaitu konsep Minimax Selamat Abdul Syukur, memberikan pengetahuan tentang menggunakan ruang dan waktu kepada setiap orang tentang apa artinya kreatif, berpikir kritis, dan memanfaatkan kesempatan terkecil di dalam hidupnya secara maksimal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.